Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan belajar bareng ya terkait histologi dari gigi dan jaringan pendukung. Nah, selain tadi yang udah pernah kita bahas, bahwa gigi itu ada anatomi makroskopisnya. Seperti kalau dari gigi sendiri itu ada enamel, dentin, kemudian ada sementum, ada juga pulpa, dan di gigi itu ada jaringan pendukungnya berupa tulang alveolar dan jaringan dari ligamen periodontal. Nah, di sini kita akan bahas untuk anatomi mikroskopisnya atau bisa disebut juga dengan histologinya. Kita akan bahas secara mikroskopis apa saja hal-hal yang mendasari dari gigi dan juga jaringan pendukung. Oke, di sini ada ilustrasinya ya, bahwa struktur anatomisnya gigi seperti pada gambar berikut. Nah, di sini udah kita familiar ya, di sini ada enamel, lapisan terluar gigi yang paling keras, kemudian di bawahnya ada dentin, di sini ya, kemudian di dalamnya ada pulpa. Enamel ini yang melindungi bagian mahkota, kemudian sementum itu jaringan keras yang melindungi akar. Nah, kalau di sini kita bisa lihat di sini anatominya ada mahkota klinis. Mungkin dari teman-teman boleh sharing nih. Kira-kira mahkota klinis itu apa? Apa bedanya dengan mahkota anatomis? Boleh sharing pendapatnya dari teman-teman, boleh lewat kolom chat atau open mic juga boleh. Oke, ini ada yang personal ya. Benar banget ya, jadi mahkota klinis itu adalah mahkota yang kita bisa lihat dari rongga mulut. Atau bisa kita katakan mahkota klinis itu adalah kita lihatnya dari margin gingiva sampai ke bagian oklusal atau insisalnya. Itu adalah mahkota klinis yang memang secara klinis terlihat di rongga mulut. Perbedaannya dengan mahkota anatomis adalah kalau mahkota anatomis itu benar-benar dari cemento enamel junction sampai ke bagian luar dari ininya ya, dari enamelnya atau bagian luar dari oklusal dan insisalnya. Kemudian di sini juga gigi itu jaringan periodontalnya, tulangnya itu dilapisi bagian luar oleh mukosa yang berupa gingiva atau gusi. Di dalamnya baru di sini ada ligamen periodontal dan juga tulang alveolar sebagai jaringan pendukungnya. Oke, di sini sama ya. Ini internal struktur atau struktur internalnya dari gigi kita. Nah, di sini kita bahas satu-satu terkait enamel. Jadi enamel ini memang matriks jaringan keras yang terluar yang ada di gigi, yang memang fungsinya ini adalah untuk pelindung gigi. Jadi ibaratnya dia adalah jaket pertamanya gigi. Enamel ini bahan terkeras dari tubuh. Jadi mengalahkan seluruh tulang, seluruh struktur yang ada di tubuh, enamel ini paling keras. Karena memang dari komposisinya, enamel ini terdiri dari kristal hidroksiapatit yang memang sebenarnya kristal hidroksiapatit ini bisa ditemukan di seluruh tulang, kemudian di kartilago, dan juga ada di dentin dan sementum, tapi komposisinya yang berbeda. Di tulang dia hanya sekitar 50% sampai 60%, tapi khusus di gigi ini dia terdiri dari kristal hidroksiapatit sampai 96%. Jadi keseluruhan komponen dari enamel itu adalah matriks inorganik atau matriks yang memang termineralisasi, memang sudah kuat. Karena memang fungsinya dari gigi ini, salah satunya dia adalah untuk kita makan ya, jadi memang harus kuat. Nah, 96% dia terdiri dari kristal hidroksiapatit, kemudian 4% sisanya terdiri dari air dan juga materi organik atau memang materi yang punya sifat hidupnya. Akan kita bahas satu-satu nanti. Nah, karena di sini enamel ini merupakan struktur terkuat, ini ibaratnya kayak kalau misalnya kita membangun pondasi rumah. Jadi rumah kita itu terdiri dari beberapa pondasi ya. Sama kayak enamel. Enamel ini terdiri dari jutaan rod atau prisma yang berjalan dari dentino enamel junction. Jadi di dalam enamel rod atau di dalam prisma enamel inilah letaknya si kristal hidroksiapatit sebagai pondasinya enamel untuk supaya kuat ya. Nah, prisma enamel ini diameternya kira-kira 4-7 mikrometer, memang kecil dan juga jumlahnya jutaan. Kalau gigi sulung, kalau gigi permanen 6-8 mikrometer. Oke, nah di sini kita bahas sifat fisiknya dari enamel atau sifat fisik mekaniknya dari enamel. Untuk ketebalan enamel, kalau di cup gigi permanen itu sekitar 2,5 mm,
kalau di permukaan lateralnya 1,3 mm. Jadi pada dasarnya ketebalan enamel inilah yang menentukan batas kita preparasi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan preparasi, misalnya pembuatan crown atau mahkota jaket, jadi memang ketentuan-ketentuan tiap preparasinya itu didasarkan pada anatomisnya enamel sendiri ya. Jadi memang enamel ini dia sekitar 1-2 mm untuk ketebalannya. Berarti kalau sudah lewat dari 2 mm, maka di dalamnya itu adalah dentin ya. Nah, enamel ini dia punya gaya tekan yang lebih besar dibandingkan tulang, dibandingkan dentin. Pokoknya seluruh jaringan keras di tubuh kita itu paling besar adalah enamel. Dia sebesar 76 meganewton per meter kuadrat. Dan juga memiliki gaya tarik 46 meganewton per meter kuadrat. Kemudian karena dia ini strukturnya hipomineralisasi, maka secara permeabilitas dia dapat ditembus oleh ion dan molekul. Kemudian untuk elastisitasnya sendiri dia 131 giganewton per meter kuadrat, dan juga pada dasarnya enamel ini transparan ya. Makanya di sini di refraksi gandanya, kristal hidroksiapatit itu dia akan memantulkan cahaya secara berbeda dalam arah yang berbeda. Maka dari itu kalau misalnya gigi yang sehat, dia warnanya putih kekuningan. Karena kuningnya gigi kita itu atau putih kekuningannya gigi kita itu sebenarnya berasal dari dentin. Jadi enamel ini dia lebih transparan. Makanya kalau dalam kondisi nekrosis pulpa, yang pulpanya mengalami kematian, maka akan ada perubahan warna dari gigi menjadi kehitaman. Karena bagian dalam dari gigi itu akan dimunculkan, direfraksikan cahayanya menjadi bentuk kehitaman. Karena memang enamel atau jaringan terkerasnya itu warnanya transparan ya. Nah, untuk normalnya warna enamel ini adalah putih, tapi semakin lama akan menguning atau putih kekuningan. Oke, nah di sini kita akan bahas dari komponen enamel secara satu persatu. Jadi untuk matriks anorganiknya, enamel ini dia 95% terdiri dari kalsium hidroksiapatit. Jadi memang matriks yang sangat keras ya, yaitu kalsium hidroksiapatit ini berupa karbonat yang disubstitusikan dengan fosfat dalam kisi kristal. Jadi dia memang punya kekerasan yang lebih besar ya dibandingkan matriks lainnya. Nah, ukurannya ini sekitar 70 nanometer dalam lebar atau diameter dan ketebalannya sendiri 30 nanometer. Kalsium hidroksiapatit ini seperti tadi yang kita udah bahas, dia adanya di dalam prisma enamel. Kemudian selain matriks anorganik, yaitu matriks yang memang termineralisasi, di enamel juga ada matriks organik. Matriks organiknya ini adalah berupa protein. Jadi contohnya di sini amelogenin dan non-amelogenin. Perbedaannya adalah kalau amelogenin ini seperti yang kita tahu, protein yang berhubungan dengan sex link atau yang berhubungan dengan kromosom X dan Y. Jadi makanya kalau pada kasus-kasus, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kelainan genetik dari gigi berupa dentinogenesis imperfecta atau amelogenesis imperfecta. Jadi kalau dalam kelainan itu sebenarnya di sini terjadi predisposisi dari protein amelogenin ataupun non-amelogeninnya. Jadi memang kelainan ini diturunkan secara genetik ya, karena memang di sini pengaruh dari proteinnya. Jadi ada salah satu atau beberapa protein yang komposisinya kurang, padahal protein ini adalah salah satu fungsinya untuk proses mineralisasi dari enamel. Contoh matriks organiknya kalau amelogenin ini seperti prolin, histidin, glutamin, dan leusin. Jadi mereka ini berupa protein ya, atau asam peptida. Kemudian ada non-amelogenin, berarti dia yang tidak terhubung dengan cross-link dari kromosom X dan Y. Contohnya enamelin, ameloblatin, euvalin, selin, dan glisin. Jadi mereka semua adalah protein. Kemudian selain ada protein, ada matriks anorganik yang termineralisasi, sebenarnya di enamel juga ada air ya. Jadi kenapa fungsi ada air di enamel? Karena air inilah sebagai tempat distribusi atau tempat pertukarannya ion-ion seperti fluoride, sehingga
misalnya kalau misalnya mau terjadi mineralisasi. Jadi enamel itu kalau misalnya pada gigi permanen muda atau pada gigi susu itu dapat kita lakukan topical aplikasi fluor untuk mencegah terjadinya karies dan kerusakan enamel. Nah, saat kita memberikan topical aplikasi fluor ini, bahan fluoride yang terkandung di sana itu dapat berinteraksi dengan molekul air yang ada di enamel sehingga dia akan meningkatkan ya proses mineralisasi sehingga dia mencegah enamel itu rusak ya.